Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku menantang diri aku sendiri, yaitu buat camilan dengan modal 5.000. Hasil melimpah, rasanya enak dan pastinya krenyes. Ini dia hasilnya. Ini tuh sebenarnya hasilnya melimpah banget, cuman karena aku nggak tunjukin semuanya. Ini tuh modalnya nggak sampai 5.000. Jadi buat teman-teman yang penasaran, stay terus dan pastinya videonya jangan di-skip. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari kita setiap harinya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya. Dengan modal 5.000, di sini aku beli mie kuning, terus di sini ada tempe, bubuk bawang putih, garam, dan yang terakhir air. Ini semuanya aku pinggirin dulu. Gampang banget ya bahan-bahannya, tapi ini rasanya benar-benar nagih banget, cocok buat jualan. Untuk langkah pertama, di sini aku siapin mangkok, lalu aku kasih air. Ini airnya kurang lebih aja. Di sini aku kasih 100 ml aja. Karena air itu di rumah masing-masing ada, jadi di sini modalnya 0 ya. Lanjut di sini aku kasih bubuk bawang putih. Ini per bungkusnya Rp500. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang bijian terus dihalusin itu juga boleh. Dan di sini juga ada garam, karena garam juga di rumah pasti ada. Akhirnya aku nggak hitung juga ya. Ini aku pakainya benar-benar sedikit banget. Jadi di sini modalnya masih kepake Rp500. Terus lanjut di sini aku siapin telenan. Aku mau potong-potong tempenya. Ini kalau tempe bentuk seperti ini tuh harganya cuma 1.000-an. Jadi total yang udah kepake itu jadi 1.500. Ini aku bakalan potong-potong kayak persegi panjang gitu, pokoknya bisa ditusuk. Ini kan masih kegedean, aku bakalan potong-potong lebih kecil lagi. Maksud aku ini ntar ya, aku potong-potong dulu semuanya. Ini motong-motongnya juga sesuai selera, bisa didadu-dadu baru ditusuk. Cuman karena aku di sini pengennya nggak perlu didadu-dadu seperti ini nih, karena kegedean ya. Ntar deh, aku aduk dulu ininya bubuk bawang putihnya tadi kan belum diaduk. Ini aku aduk dulu pakai tempenya, nggak apa-apa. Lalu kita lanjut potong-potong lagi. Aku potongnya pengen seperti ini tuh, biar kayak sosis gitu maksud aku. Kalau kayak dodo-dodo gitu juga boleh, cuman menurut aku lebih ribet lagi. Jadi aku ambil yang simple-simple aja seperti ini. Ini benar-benar banyak banget hasilnya. Tuh, udah seperti ini dia hasilnya. Jika udah seperti ini teman-teman bisa langsung direndam tempenya. Ini fungsinya buat ngasih rasa tempenya ya. Pastikan kalau tempenya terendam semuanya biar rasanya itu merata. Setelah itu kita biarin dulu. Kita lanjut ke step berikutnya. Ini di sini aku pakai mie. Ini ada mie kering, satu bungkusnya ini cuma 2.000. Jadi total di sini aku habis 3.500. Ini minyak langsung aja aku rebus. Tips dari aku supaya nanti ngambilnya pas ngelit ke tempenya itu gampang, teman-teman, minyak jangan diaduk, cukup dipencet aja ke bawah seperti ini supaya mie matangnya merata. Jika udah menurut teman-teman udah matang, kompornya bisa langsung dimatiin dan siap ditiriskan seperti ini. Tuh, kalau seperti ini kan nanti gampang banget kalau ngambil perhelai mie-nya biar gak putus-putus gitu loh maksud aku. Karena ini panas banget, jadi di sini aku bakalan siram pakai air dingin. Ini siram pakai air dingin seperti ini aja. Ini kalau nggak mau disiram juga nggak apa-apa, cuman karena aku pengen cepet-cepet buatnya, jadi aku siram seperti ini. Lalu setelah disiram, teman-teman bisa langsung ditiriskan sampai benar-benar kering minyak. Nanti aku bakalan kasih tahu kenapa aku nunggu kering. Dan kita lanjut buat tusuk tempenya. Di sini aku ada tusuk sate. Ini di sini aku bakal langsung aja tusuk tempenya. Ini tusuknya hati-hati aja, soalnya tempenya bakalan retak gitu kalau kita nggak hati-hati. Tuh ini aja udah retak, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bakalan lilit pakai mie. Insya Allah nggak bakalan copot. Kita lakukan hal yang sama sampai tempenya habis. Ini tuh kalau dirasa-rasain ya teman-teman, kalau mau pakai Royco, terus pakai merica, pakai bumbu-bumbu lainnya, ini rasanya persis sama sosis. Ini aja pakai bawang putih doang sama garam, itu benar-benar enak banget. Teman-teman harus nyoba. Dan ini tuh ide bisnis, salah satu ide bisnis. Ini kalau dijual, teman-teman bisa kasih harga jual itu 1.000 sampai 2.000. Sedangkan
Ini tuh hasilnya, kalau tempenya aku hitung-hitung tuh jadinya 14 potong. Kalau 14 potong dijual harga 2.000, itu tuh hasilnya 28.000. Dan dengan modal 3.500 teman-teman bisa dapat untung. Untungnya bisa berkali-kali lipat. Jadi buat teman-teman yang mau buka usaha, sukses terus ya dari aku. Ini tempe yang terakhir. Dan setelah itu ini dia hasilnya. Setelah tempenya selesai ditusuk, di sini aku langsung aja siapin mie yang tadi. Ini mie-nya udah sedikit lengket-lengket gitu, kering dan lengket ya maksud aku. Kalau teman-teman mau ngelilitin ini, pastikan kalau mie-nya tuh sedikit udah nggak basah. Kan tadi waktu direbus kan pasti ada kandungan airnya. Diusahakan nunggu sampai kandungan airnya itu turun dan teksturnya sedikit lengket. Setelah lengket, kita langsung aja lilit seperti ini. Kita lilit, ditaruh mie-nya tuh di tengah-tengah, lalu kita lilit aja ke atas sama ke bawah seperti ini. Untuk sisanya kita langsung aja ditimpa. Ini sedikit repot sih, tapi nggak apa-apa. Kalau teman-teman udah kebiasaan pasti lebih gampang lagi. Tuh ditindih seperti ini nih ujungnya, biar nanti dia nempel gitu loh maksud aku. Dan jika udah seperti itu, kita lanjut ke tusukan yang berikutnya. Kita lakukan hal yang sama seperti tusukan yang pertama tadi. Ini bakalan aku ulangin lagi ya, caranya seperti ini nih. Kita taruh di tengah-tengah seperti ini, lalu kita ujungnya kita lilit ke atas, yang sebelahnya kita lilit ke atas, pokoknya sampai nindih ya seperti ini. Terus yang bawah kita lilitin untuk ke bawah. Buat sisanya kita timpal atau kita tindih seperti ini ya. Nah ini, terus ntar aku siapin tempat dulu. Semoga teman-teman tuh paham dan ngerti yang aku sampaikan, soalnya aku sedikit bingung nyampein ke teman-teman. Jadi teman-teman liatin aja videonya gimana cara aku ngelilitinnya, jangan dengerin suara aku, soalnya suara aku tuh kayak lebih bingung gitu. Jadi kita lakukan hal yang sama sampai habis. Setelah habis kita bisa langsung masukin ke dalam freezer kurang lebih 15 menit. Ini sebenarnya boleh di skip dan langsung goreng, cuman buat pemula bisa dimasukin dulu ke dalam freezer. Buat gorengnya kita bisa langsung goreng. Kalau teman-teman ada kendala kalau minyak itu ngembang, jangan panik, soalnya kalau panik itu bakalan bikin kita gagal buat masak. Jadi kalau ngembang seperti ini, kita putar aja sama arahnya seperti kita ngelilit pertama. Kalau kita melawan arah, dia bakalan lebih mengembang lagi. Terus digoreng sampai kuning kecoklatan atau sampai matang ya. Sampai pastikan kalau minyak itu benar-benar kering dan crispy gitu hasilnya. Ntar aku bakal kasih contoh lagi gimana kalau minyak, gimana kalau kita goreng minyak pas ngembang. Pokoknya kuncinya jangan sampai panik. Di sini aku siapin mie. Ini langsung aja digoreng. Dan jika ngembang seperti ini kan ngembangnya parah banget. Kita langsung aja gulung-gulung seperti ini. Jangan sampai melawan arah. Kalau melawan arah, dia bakal lebih parah ngembangnya, jadi diusahakan satu arah ya. Dan ini udah kuning kecoklatan dan matang, aku langsung aja tiriskan. Dan setelah digoreng, ini dia hasilnya. Ini bener-bener banyak banget menurut aku. Ini jadinya 14 tusuk. Kalau teman-teman mau ngitung, kita langsung aja hitung dalam hati masing-masing. Ini aku cuma tuang-tuangin gitu aja, teman-teman bisa hitung sendiri kalau mau ngitung. Oke, jadi ini disajikan pakai saus, mayones juga boleh. Cukup segini aja tutorial aku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat semuanya. Buat teman-teman yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Subscribe sekarang juga ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah dengerin ocehanku hari ini. Kalian super baik banget menurut aku. See you ya di next video. Thank you. Ini bonus dari aku bakalan kasih ASMR ini, jadi jangan di skip videonya, oke?